panduan sekolah minggu pada setiap hari Minggu jam 10 pagi. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama ketika mengikuti sekolah minggu. Kedua, mandi dan gunakan pakaian yang bersih dan sopan. Ketiga, bebas berekspresi dan mengikuti dengan cermat. Keempat, siapkan Alkitab dan tempat persembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari ikut semua anak remaja bergabung di wadah kita tercinta dalam kegiatan sekolah minggu tunas pekabaran Injil. Ya, anak-anak sekolah minggu yang diberkati dalam Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Ya, sekali lagi Bunda menyapa kita. Shalom. Ya, baik anak-anak sekolah minggu, kita akan ada dalam ibadah kita di pagi hari ini. Bunda berharap kita mengikuti ibadah walaupun kita ibadahnya di rumah kita masing-masing, namun kita beribadahnya dengan semangat, dengan tertib, ya tidak boleh bermain ya. Baik anak-anak sekolah minggu yang dikasih dalam Tuhan, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, Bunda mengajak kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Sambil bertepuk tangan kita menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan boleh menjaga, melindungi kami dalam sepanjang malam Tuhan yang telah kami lalui. Dan di pagi hari Tuhan kami boleh dibangunkan dalam keadaan sehat. Kami percaya semua itu ya Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Biarlah ibadah yang kami buat di pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya boleh jadi dalam nama-Mu. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dalam Tuhan, di pagi hari ini kita akan membuka, membaca, bahkan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu Bunda mengajak kita semua mengangkat satu pujian Alkitab buku terindah. Kita semua bangkit berdiri, kita nyanyi dengan gerakannya ya. Alkitab
ini kita akan ada dalam doa pembacaan Alkitab. Bunda mengajak kita semua, kita lipat tangan. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menjaga, melindungi kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada dalam puji-pujian kami dan melandasi ibadah kami Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu. Biarlah ketika kami boleh membaca, mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan, biarlah kami boleh mendengar itu dengan baik, dan Tuhan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati dalam Tuhan, pembacaan kita di pagi hari ini terpilih dari Matius 22 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Ya, sekali lagi Matius 22 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Mari kita membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengarkan bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupannya dari hari lepas hari. Amin. Ya, shalom adik-adik kelas tangguh dan kelas remaja yang dikasihi Tuhan. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman bersama-sama, kita sudah baca bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 22 ayat ke-34 hingga ayatnya yang ke-40 yang berjudul hukum yang terutama. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau Bunda menunjukkan sebuah gambar, ya, Bunda menunjukkan sebuah gambar, kemudian Bunda bertanya, ini gambar apa ya? Ya, pasti adik-adik akan rame-rame menjawab gambar. Ada yang menjawab gambar love, ada yang menjawab gambar berbentuk hati, ada juga yang menjawab itu adalah gambar cinta. Iya. Ya, ini adalah gambar love, gambar hati yang melambangkan hati. Ya, adik-adik tanggung serta adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, di bulan ini, bulan Februari, kita sering merayakan yaitu hari Valentine atau hari kasih sayang. Ya, beberapa minggu yang lalu, tanggal 14 Februari, kita merayakan hari Valentine yang disebut juga dengan hari kasih sayang. Dan Bunda yakin adik-adik semua, adik-adik kelas tanggung maupun kelas remaja pasti ada yang merayakan, Mungkin ada yang bertukaran kado, ada yang bertukaran kado dengan sahabatnya, ada mungkin yang memberikan coklat, ya, ada mungkin yang hanya sekedar mengirimkan SMS atau mengirimkan WA ke teman-temannya, memberikan ucapan Valentine, memberikan ucapan hari kasih sayang, atau bahkan ada yang mengungkapkan rasa kasih sayangnya kepada kedua orang tuanya, mungkin kepada papa, kepada mama, mengungkapkan ungkapan kasih sayangnya kepada orang tua. Mungkin ada yang hanya sekedar memeluk orang tua, ada yang mungkin memberikan hadiah, memberikan kado. Ya, banyak ungkapan-ungkapan yang kita lakukan pada saat kita merayakan
hari Valentine, hari kasih sayang. Dan Bunda yakin pasti adik-adik juga sangat senang merayakan hari Valentine. Bunda juga percaya, Bunda yakin semua masing-masing mempunyai sahabat, ada sahabatnya ya. Kalau kita mempunyai sahabat, pasti kita mempunyai rasa kasih sayang kepada sahabat kita itu. Dan yang sudah diungkapkan pada saat hari Valentine, ya mungkin berbagai macam ungkapan dilakukan. Ada yang memberikan hadiah, ada yang sekedar memberikan SMS seperti tadi Bunda bilang. Bahkan mungkin ada yang punya teman spesial. Ya, Bunda yakin pasti kelas-kelas remaja itu ada yang sudah mulai senyum-senyum, ada yang mulai senyum-senyum, ada yang sudah mengirimkan WA, memberikan ungkapan Valentine, entah dari siapa, tapi pasti ada yang memberikan ungkapan, entah dari sahabat atau teman spesial, ya pasti ada. Ya, kenapa Bunda mengawali cerita pada pagi hari ini dengan hari Valentine, hari kasih sayang yang setiap bulan Februari, tanggal 14 Februari kita rayakan, karena inti pokok dari cerita kita pada pagi hari ini yaitu berbicara tentang mengasihi. Ya, berbicara tentang mengasihi. Mengasihi itu berasal dari kata dasar kasih. Ya, berasal dari kata dasar kasih. Ya. Seorang ahli tafsir Alkitab yang bernama C.K. Barrett menulis bahwa kasih itu adalah perbuatan yang keluar dari sifat dasar Allah. Ya, jadi kasih itu adalah sifat dasar dari Allah sendiri, sifat dasar dari Allah sendiri. Dan ketika manusia sudah mengasihi Allah, bahkan mengasihi sesamanya, berarti sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Walaupun tidak sempurna, tetapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk melakukan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika manusia sudah mengasihi sesamanya, berarti dia juga sudah mengasihi Allah. Ya, jadi Allah pun sangat senang ketika kita sudah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu mengasihi. Nah, jadi dengan demikian mengasihi dapat diartikan sebagai perbuatan menaruh cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Ya. Mengasihi dapat diartikan sebagai perbuatan menaruh cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Ya, dari perikop Injil Matius pasal 22 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-40, kita dapat melihat dengan jelas bahwa inti dari bacaan ini adalah jawaban Yesus bahwa hukum yang terutama dalam hukum Taurat adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ya. Di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 itu berbicara tentang mengasihi. Ya. Tuhan mau mengajarkan kepada kita anak-anaknya, khususnya anak-anak sekolah minggu, kelas tanggung dan kelas remaja, untuk memiliki sikap kasih, sikap mengasihi, memiliki sifat mengasihi kepada Tuhan yang terutama dan kepada sesama kita manusia. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop Injil Matius pasal 22 34 sampai 40, hukum yang terutama dan pertama adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu kita harus mengasihi dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kita. Ya, itu yang ditekankan Tuhan di dalam hukum kasih. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan akal budi. Itu maksudnya ialah agar kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan kesatuan dari tubuh, jiwa, roh, akal budi, perasaan dan kemauan kita. Ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi artinya mengasihi Tuhan dengan keseluruhan diri kita. Mengasihi Tuhan dengan keseluruhan diri kita. Menempatkan Tuhan lebih utama dalam segala sesuatu.
dalam segala hal, dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Di mana saja kita berada, setiap saat dan dalam segala kondisi. Dalam kondisi apapun kita harus tetap mengasihi Allah, mengasihi Tuhan kita. Dan bukti kasih kita kepada Tuhan Allah adalah dengan hidup menuruti perintahnya. Ya, bukti kasih kita kepada Allah adalah hidup menuruti perintahnya yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan ayat 1 Yohanes pasal 3 dan ayatnya yang ke-24. Adik-adik nanti bisa baca di rumah masing-masing. Nah, contoh hidup menurut perintah Tuhan yaitu menghormati orang tua. Menghormati orang tua kita, itu yang dikehendaki Tuhan. Menghormati orang tua kita di rumah. Rajin beribadah dalam hal rajin ke sekolah minggu, rajin ke gereja, dan rajin berdoa. Itu yang dikehendaki Tuhan, yang harus kita lakukan dalam mengasihi Allah. Nah, yang kedua yaitu mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia. Yang menjadi dasar bahwa kita mengasihi sesama manusia adalah karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Karena kasih-Nya, Ia telah memberikan seluruhnya untuk seluruh dari dirinya untuk menebus kita, untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Tuhan Yesus rela disalibkan, rela disiksa, rela dicaci, dimaki untuk menebus dosa kita manusia. Sebab itu kita diminta untuk mengasihi sesama manusia karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri mau menunjukkan bahwa perintah Tuhan untuk mengasihi sesama harus mempunyai bobot yang sama seperti mengasihi diri sendiri, mengasihi diri kita sendiri. Siapakah manusia itu? Ya, siapa manusia atau siapa sesama itu? Nah, sesama manusia tidak terbatas dalam keluarga kita, tidak hanya sebatas papa, mama, adik, kakak, tidak sebatas itu, tetapi sesama manusia tidak terbatas pada keluarga, tidak terbatas pada tetangga, orang sesuku, seagama, sebangsa, tapi juga musuh kita dan orang-orang yang kita tidak kenal pun itu adalah sesama manusia, adalah sesama kita. Yang ditempatkan Tuhan dalam hidup kita, itu yang dimaksud Tuhan sesama kita. Bahkan termasuk orang-orang lain pun di seluruh dunia. Ya, bukan hanya di wilayah kita, di negara Indonesia, tapi yang dimaksudkan Tuhan adalah semua orang di seluruh dunia ini, di seluruh penghujung dunia. Itu yang dimaksudkan Tuhan adalah sesama kita. Semua manusia adalah bersaudara karena semua orang adalah anak-anak Allah. Semua orang itu adalah anak-anak Allah. Jadi semua orang itu bersaudara, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal ras, tidak mengenal keluarga, karena kita manusia semua ini adalah bersaudara, karena kita semua adalah anak-anak Allah. Ya. Dengan demikian, mengasihi Tuhan dan sesama menjadi sangat penting, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Dan Tuhan sangat senang melihat kita saling mengasihi. Tuhan sangat senang melihat kita mengasihi sesama kita manusia. Ya. Sikap yang mesti dimiliki oleh anak-anak Tuhan adalah hidup dalam kasih, yaitu kerendahan hati. Kita harus rendah hati, kebaikan. Kita harus memiliki penguasaan diri, khususnya adik-adik di kelas tanggung dan kelas remaja, di mana kalian sudah ada di dalam usia-usia remaja. Kalian harus mempunyai penguasaan diri dalam hal tingkah laku kita sehari-hari, perbuatan kita sehari-hari. Dalam setiap kita bertindak, dalam kita melakukan segala hal, kita harus bisa menguasai diri kita sendiri. Jangan kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus tahu perbuatan mana yang harus kita lakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan penguasaan diri. Ya, sabar. Ya, sabar juga, murah hati, kesetiaan, kejujuran,
dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan sebagai anak-anaknya. Ya. Kemudian adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, inti dari cerita kita pada saat ini adalah yang pertama adalah Yesus mengajarkan tentang pelajaran yang paling penting dan berharga dalam hidup kita. Yesus mengajarkan tentang hukum yang terutama. Hukum yang terutama disebut sebagai yang utama, karena inilah pelajaran yang paling berharga yang dapat kita pelajari. Disebut hukum karena kita harus melakukannya setiap waktu. Namanya hukum itu harus kita lakukan, tidak boleh kita langgar. Iya, bukan hanya sesekali kita lakukan, tapi kita harus lakukan setiap waktu, setiap saat yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita harus memperlakukan orang lain juga dengan baik. Ya, kalau kita ingin disayangi oleh banyak orang, banyak teman, maka kita juga harus menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada mereka. Kita harus mengasihi, menyayangi teman-teman kita, mengasihi semua orang supaya orang-orang juga mengasihi kita dan menyayangi kita. Misalnya teman sebangku kita di sekolah, misalnya contoh yang paling kecil, teman sebangku di sekolah lupa membawa bolpen. Nah, kita dapat meminjamkan bolpen yang ada di tempat bolpen kita kalau kita ada kelebihan yang kita bawa. Nah, kita tidak boleh pelit dan egois. Kita tidak boleh egois maksudnya kita tidak boleh mau menang sendiri. Hanya kita saja yang mau didengarkan oleh teman, tetapi kita tidak mau mendengarkan pendapat dari teman. Hal seperti itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jika teman-teman kita membutuhkan bantuan dan pertolongan kita, kita harus membantu. Kita tidak boleh tinggal berpangku tangan, tinggal berdiam diri jika kita bisa membantu teman kita yang memerlukan bantuan kita. Ya, yang ketiga, kalau kita dapat melaksanakan hukum yang diajarkan Yesus ini, maka kita akan mengalami kebahagiaan tersendiri. Dan tentu Allah akan sangat senang melihat kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Tuhan akan sangat senang melihat kita memiliki sifat mengasihi satu sama yang lain. Ya, itulah inti dari cerita kita pada pagi hari ini. Dan di dalam minggu-minggu sengsara pada saat ini, pada minggu ini kita sudah ada di dalam minggu sengsara yang keberapa? Minggu sengsara yang ketiga. Ya. Jadi cerita pada saat ini mengajarkan kita untuk mengasihi. Di dalam minggu-minggu yang sengsara ini kita diajarkan untuk lebih mengasihi Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita, dan jangan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kita menjelang Minggu Paskah, Minggu sengsara Tuhan, di Minggu sengsara yang ketiga di minggu ini. Ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, dan semoga firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kita untuk memiliki sifat mengasihi dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Allah. Amin. Ya. Meresponi firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, mari kita mengangkat lagu Kasih Pasti Murah Hati sambil kita membawa persembahan kita. Adik-adik sambil membawa persembahannya ya. Kasih
akan ada dalam doa syafaat. Ambil sikap berdoa yang baik. Mari kita membawa pergumulan kita masing-masing. Adik-adik semua membawa pergumulannya masing-masing. Bunda yakin adik-adik mempunyai pergumulan pribadi. Mari kita berdoa, membawa pergumulan kita, permohonan kita kepada Tuhan, dan kita minta Tuhan menjawab setiap doa kita dan menjaga kita agar kita tetap dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggumu, kelas tanggung dan kelas remaja. Bapa di dalam surga, kami datang mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan atas waktu yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini, di mana kami masih boleh berada di rumah kami masing-masing, walaupun kami hanya beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami tetap mengucap syukur, kami tetap berterima kasih kepadamu Tuhan atas waktu, kesempatan indah yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami masih boleh memuji, membesarkan namamu, kami masih boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mau mengajarkan kami untuk saling mengasihi Allah kami dan mengasihi sesama kami manusia tanpa terkecuali Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah dengan firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini, itu dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak kelas tanggung dan kelas remaja di dalam masa-masa remaja kami, di dalam masa sekolah kami Tuhan. Kami mohon Tuhan akan tetap menjaga, menuntun kami agar kami tetap berada di jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam surga, berkatilah juga kehidupan keluarga kami Tuhan. Kedua orang tua kami, Tuhan Yesus berkatilah mereka, berikanlah selalu kesehatan dan kekuatan, berikanlah umur yang panjang Tuhan. Biarlah kedua orang tua kami dapat tetap sehat, tetap kuat dalam mendidik kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam surga, dan mampukanlah juga kedua orang tua kami Tuhan dalam mereka melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari untuk masa depan kami Tuhan. Biarlah kedua orang tua kami Tuhan mampukan untuk menyekolahkan kami dan sampai kami boleh menggapai cita-cita kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan kehidupan seluruh keluarga kami Tuhan, nenek, kakek, kakak, adik, saudara-saudara, seluruh kehidupan saudara-saudara kami Tuhan Yesus berkati. Tutup bungkus kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, hadirkan selalu damai sejahtera-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Jauhkanlah kami dari berbagai macam penyakit, terutama virus corona yang masih menjadi pandemi sampai saat ini Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, jauhkanlah kami dari berbagai macam penyakit ini. Bapa di dalam surga, bagi kami di dalam masa sekolah kami, bangku sekolah kami Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami sebagai anak-anak-Mu di dalam menjalankan tugas kami sebagai anak sekolah. Jadikan kami anak yang dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami dan dengar-dengaran kepada guru kami di sekolah Tuhan. Dan bukalah akal pikiran kami Tuhan dalam kami mempersiapkan diri kami untuk menghadapi UTS dan menghadapi ulangan semester 2. Tuhan Yesus berkati Tuhan, mampukan kami Tuhan Yesus, biarlah pada saat waktunya sudah tiba nanti untuk kami menghadapi UTS dan ulangan semester, kami boleh menjawab setiap soal yang akan diberikan kepada kami, dan hasilnya kami serahkan kepadamu, dan kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memberikan yang terbaik kepada kami anak-anak-Mu jika kami selalu meminta dan memohon kepadamu. Bapa di dalam surga, persembahan juga yang kami sudah berikan kepadamu Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan persembahan yang kami bawa kepadamu, biarlah persembahan itu dapat berbau harum di hadapan-Mu dan dapat digunakan untuk kelebaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya di tengah-tengah jemaat kami, jemaat Eden. Bapa di dalam surga, masih banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi sebelum keluar dari mulut kami yang penuh dosa, kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendengarnya, dan Tuhan akan menjawab setiap doa yang kami bawa kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa yang kami bawa kepadamu
melalui anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, baiklah adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, kita menyanyi lagi dari lagu Jalan Serta Yesus. Terima kasih Tuhan, kami naikkan lagi kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ibadah kami ini. Semua itu boleh jadi oleh karena kasih dan penyertaan-Mu. Bapa di dalam surga, berkati selalu kehidupan keluarga kami Tuhan. Biarlah kami tetap berada dalam kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami mohon berkat dari-Mu, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa akan tinggal menyertai kehidupan keluarga kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat hari Minggu dan shalom.